nama saya Ajeng Pradita Septining Tias. Saya dari kelas B2, NIM saya 211F10123. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual, yakni bagaimana inovasi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita. Di sini saya ditemani dengan adik saya yang bernama siapa, Rum? Anindita Dwi Citaningrum. Nah, biasa dipanggil siapa? Arum. Nah, jadi di sini Arum akan menjadi murid saya untuk membantu berjalannya tugas ini dengan baik. Silahkan disimak. Baik, di sini sebelum saya mempraktekkan PBM pada anak tunagrahita, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kenapa anak tunagrahita itu memiliki keterbatasan dalam dia memahami pembelajaran atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunagrahita memang memiliki sebuah keterbatasan, dan kita sebagai guru juga harus memahami mereka karena mereka pada dasarnya mereka itu bisa, namun mereka membutuhkan cara atau inovasi tersendiri khusus bagi mereka. Nah, contohnya meskipun si anak tunagrahita ini sudah berumur lebih dari 10 tahun, tapi dia masih kadang ada yang masih belum bisa membedakan atau menghafalkan tentang angka-angka. Di situ karena faktor dari dalam dirinya sendiri yang harus kita pahami. Di sini saya akan mempraktekkan kepada adik saya sendiri bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengajarkan ilmu kepada mereka dengan lambat laun agar mereka paham. Nah, yang pertama kita bisa memulai dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Contohnya saat kita di sini saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan benda-benda yang sering mereka jumpai. Jadi yang pertama itu tentang uang. Seperti yang kita ketahui bahwa pecahan-pecahan uang di Indonesia ini memang banyak, mulai dari angka Rp1.000 hingga angka Rp100.000. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, kita bisa menjelaskan atau memberikan gambaran dan menjelaskan perbedaan antara pecahan-pecahan uang tersebut dengan cara kita memberitahu bentuk-bentuknya, seperti apa rupanya. Contohnya 2.000 seperti ini, atau yang 20.000 warna hijau seperti itu. Di sini saya sudah ada soal yang gambarnya itu pecahan-pecahan uang. Nah, bisa dilihat kan? Nah, di sini ini ada dari pecahan 1.000, 2.000 hingga 5.000, ada yang 10.000 dan sebagainya. Baik, saya akan memulai dengan memberitahukan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk atau rupa-rupa dari uang 1.000, 2.000, 5.000 hingga 10.000. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Ini. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi kita mulai dari angka 1.000 dulu. Jadi kita bisa memberikan gambaran kepada mereka lewat gambar. Ini namanya uang 1.000. Jadi uang 1.000 itu berbeda dengan 2.000. Kalau 2.000 itu seperti ini, kalau 5.000 itu seperti ini
warnanya kuning. Kalau 2.000 itu warnanya abu-abu. Kalau 10.000 itu warnanya ungu. Nah, jadi kita saat kita mengenalkan pecahan-pecahan uang tersebut, kita juga harus memberikan ciri-ciri yang spesifik. Contohnya seperti yang saya ucapkan tadi, yakni pada pecahan nominal Rp5.000 itu biasanya berwarna kuning. Dan kita juga bisa memberitahu kepada si anak tunagrahita ini bahwa uang pecahan 5.000 itu biasanya warna kuning. Otomatis saat mereka melihat pecahan-pecahan uang dan berwarna kuning, mereka sedikit minimal itu hafal kalau yang 5.000 itu warnanya kuning. Oh, berarti kalau yang kuning ini, oh berarti ini pecahannya 5.000. Nah, otomatis mereka akan berpikir kritis seperti itu. Selanjutnya itu juga berlaku pada uang pecahan di atas 10.000, baik 20.000 maupun 50.000. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa warna-warna pecahan uang ini sangat berbeda, mencolok, dan itu sangat membantu si anak tunagrahita ini membedakan pecahan-pecahan uang tersebut. Jadi sini dibutuhkan peran penting guru yang harus telaten dan dengan sabar untuk memberikan pemahaman yang rinci sampai si anak tunagrahita ini benar-benar hafal. Seperti itu untuk pengenalan pecahan mata uang kepada anak tunagrahita, dan ini merupakan salah satu mata pelajaran pengetahuan umum ya, dan menurut saya ini sangat penting untuk dipelajari pada yang awal-awal, karena di lingkungan manapun pasti si anak tunagrahita ini berkecimpung dengan uang, pasti bertemu dengan uang. Maka tugas kita sebagai guru itu wajib mengenalkan uang pecahan-pecahan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita itu memberitahu perbedaan-perbedaan warna. Pada perbedaan warna ini kita juga bisa memakai gambar ilustrasi juga. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar ilustrasi yang bisa kita buat ini ya. Bisa dibuat untuk bahan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah ada gambarnya. Mohon maaf tadi itu lama. Sebentar, ini masih. Nah, di sini. Nah, ini ada warnanya. Aduh, maaf. Nah, ini. Nah, di sini ada bermacam-macam warna. Ini ada 5 warna. Ada warna biru, merah, dan ada pink, kuning, dan juga oranye. Nah, di sini apabila kita menyajikan warna-warna dengan ilustrasi, maka si anak tunagrahita ini akan tertarik untuk mendengar penjelasan kita. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tidak bosan bagi mereka. Jadi gampang juga untuk kita untuk menjelaskan. Kita bisa langsung memberitahu bahwa yang ini warna biru, yang ini warna merah, yang ini warna oranye. Nah, seperti itu. Dan pastikan si anak tunagrahita ini benar-benar memahami apa yang kita bicarakan. Jadi kita bukan hanya selalu menjelaskan ya, kita harus juga mencoba mengevaluasi sedikit-sedikit apakah yang kita omongkan itu mereka pahami atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga ilmu-ilmu dasar pada anak tunagrahita yang wajib kita jelaskan atau kita berikan. Contohnya yakni mengenalkan mereka
tentang angka-angka. Namun ada baiknya jika kita menggunakan gambar ilustrasi angka yang menarik. Contohnya pada angka 1 itu bisa ada bunga-bunganya atau berbentuk hewan apa yang mereka sukai, seperti itu. Jadi di sini saya sudah ada contohnya angka-angka yang tentang mungkin mereka menarik karena ini adalah ilustrasi ya. Nah, di sini ada angka 1 sampai dengan 9 dan juga ada angka 0. Di sini saya yakin bahwa anak tunagrahita itu lebih suka dengan hal-hal yang menarik, dan kita juga harus pandai-pandai juga nih buat mencari bahan belajar yang membuat mereka tidak bosan. Jadi seperti ini, apabila angka 1, 2, 3, dan 4 kita bisa menjelaskan dengan jelas, serta kita bisa memberikan candaan dan pemahaman-pemahaman yang ringan saja. Jadi selama di sini ada angka 1, angka satunya lucu ya, angkanya ada kepalanya sedikit, terus langsung lurus ke bawah kalau nulisnya gitu. Angka 2 seperti bebek atau gimana lah, itu nanti ada juga. Jadi menurut saya anak tunagrahita itu juga memiliki potensi untuk memahami seperti layaknya anak normal yang lain. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya mau belajar, tapi mereka membutuhkan teknik belajar yang berbeda. Meskipun mereka sedikit tertinggal apabila dibandingkan, tapi pada dasarnya itu lewat pembuktiannya telah banyak anak tunagrahita itu yang bisa memahami pelajaran dengan baik. Nah, kuncinya yang seperti itu. Kita harus sebagai guru harus memiliki inovasi-inovasi pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.